gitu Neng. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bapak Ibu. Sebelumnya perkenalkan, saya adalah Alia Putri, mahasiswi dari jurusan Kesehatan Masyarakat Universitas Siliwangi. Untuk saat ini saya sedang berada di Kelurahan Nagalangi untuk melakukan wawancara mengenai masalah kesehatan yang ada di sekitar Kelurahan Nagalangi. Sebelumnya, apakah boleh Bapak Ibu memperkenalkan diri dan sebutkan nama hingga jabatan Bapak? Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Awan Ruswandi. Kebetulan dipercaya sebagai lurah di Kelurahan Nagalangi. Dan ini Ibu Seklur. Dan ini ngapain ya? Ibu Seklur, namanya Yeti Ernawati. Terus yang selanjutnya Pak Asep Kasipem dan ketertiban Kasipem tertib. Itu mungkin sebagai perkenalan. Baik, terima kasih Pak. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bapak maupun Ibu. Sebelum ke pembahasan mengenai adanya permasalahan terkait kesehatan, mungkin ada beberapa pertanyaan seputar Kelurahan Nagalangi sendiri. Baik, untuk yang pertama, Bapak sendiri sudah berapa lama menjabat sebagai ketua kelurahan? Alhamdulillah, kalau bicara jabatan saya cukup lama. Sekarang itu menjelang, saya sudah 7 tahun menjelang 8 tahun di Kelurahan Nagalangi. Dan insya Allah tahun besok 2025 pensiun. Baik, untuk yang selanjutnya di Kelurahan Nagalangi sendiri ada berapa jumlah penduduknya? Jumlah penduduknya ada 6 ribuan, 6.000 lebih, 6.670 orang. Dibagi ke berapa RW dan RT? Jumlah RW ada 11, jumlah RT ada 45. Baik, untuk saat ini isu kesehatan atau masalah kesehatan yang sedang menjadi perhatian Pak di Kelurahan Nagalangi sendiri. Baik, kaitan dengan masalah kesehatan, sebagaimana program yang digulirkan oleh Pak Wali Kota, ada beberapa item ya, beberapa poin. Yang pertama, masalah stunting. Itu menjadi isu yang benar-benar harus menjadi perhatian semua pihak. Nah, apa saja upaya-upaya kaitan dengan masalah penanganan stunting atau pencegahan stunting? Yang pertama, bagi warga masyarakat yang akan melaksanakan pernikahan atau chatting calon pengantin itu diwajibkan untuk berkonsultasi baik dengan puskesmas maupun dengan dinas KB. Jadi selain persyaratan-persyaratan umum, ada kewajiban-kewajiban para chatting untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan. Sebab dikhawatirkan atau sebagai pencegahan agar si chatting tersebut barangkali ada penyakit bawaannya. Nah, mudah-mudahan sih tidak punya penyakit bawaan, tapi setidaknya para chatting ini diberikan edukasi kaitan dengan pernikahan juga masalah kesehatan gitu. Dan selanjutnya kegiatan-kegiatan yang dilakukan selain tadi ada edukasi kepada chatting di masyarakat itu diwajibkan, khususnya para bumil itu diwajibkan untuk minum pil tambah darah. Karena apa? Di lapangan itu ada diperkirakan gitu, ada bumil-bumil yang selain sehat juga ada yang istilahnya bumil kek sama anemia. Makanya disarankan untuk minum pil tambah darah supaya nanti anaknya lahir dengan sehat dan sesuai dengan harapan, tidak stunting. Terus yang selanjutnya diberikan juga edukasi asupan gizi apa saja yang harus dimakan ketika
bunda-bunda itu untuk biji-bijinya itu kalau misalkan setelah diberikan informasi kaitan dengan makanan-makanan yang bergizi, bisa juga berkonsultasi langsung dengan puskesmas khususnya pada ahli gizi. Terus yang selanjutnya upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah khususnya Kelurahan Negara ini adalah informasi kaitan dengan masalah PHBS. Karena PHBS itu adalah menjadi faktor utama masyarakat akan sehat. Terus yang selanjutnya masalah sanitasi, masalah ODF. Namun demikian kaitan dengan masalah ODF khususnya Kelurahan Negarawangi tidak berhasil sampai 100% gitu ya. Kalau bicara persentase untuk Kelurahan Negarawangi itu masih jauh gitu. Ini perlu dukungan dari masyarakat. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Yang pertama, kondisi existing di lapangan gitu ya, kesulitan lahan. Kenapa kesulitan lahan? Karena cukup padat penduduknya dan masyarakat itu sudah merasa nyaman buang tinjanya ke sungai gitu. Dan sampai saat ini mereka tidak mengeluhkan bahwa ada ini, ada itu gitu. Jadi tetap sehat-sehat saja gitu. Tapi tetap pemerintah berupaya semaksimal mungkin penyuluhan atau informasi kaitan perlunya safety tank. Tapi ternyata di lapangan kendalanya adalah tadi masalah lahan. Yang kedua, seandainya safety tank dibuat gitu ya, bila mana penuh ini kesulitan juga gitu. Kesulitan untuk penyedotan karena mobil tinja itu tidak mungkin masuk ke gang-gang gitu ya. Jadi perlu upaya pemerintah atau semacam inovasi peralatan untuk penyedotan tinja tersebut. Nah, alhamdulillah setelah diberikan edukasi masyarakat itu sebetulnya ingin dan mau gitu, dan dia juga sadar paham gitu. Hanya mungkin keterbatasan biaya. Nah, berarti pemerintah dalam hal ini perlu juga ada upaya seperti apa? Apakah ada subsidi atau pinjaman atau hal lainnya yang bisa membantu masyarakat dan bisa program yang diberikan oleh pemerintah itu bisa berhasil. Itu mungkin sementara. Mungkin yang selanjutnya itu menurut Bapak faktor apa saja yang menjadi penyebab isu atau masalah kesehatan tersebut muncul? Apakah dari karakteristik atau perilaku kebiasaan warga di Kelurahan Negarawangi? Nah, bicara kesehatan, faktor apa yang menyebabkan hal-hal tadi bisa terjadi? Yang paling utama, upaya yang harus kita lakukan itu dan kita gencarkan pada masyarakat itu adalah PHBS, pola hidup bersih dan sehat. Insya Allah kalau PHBS-nya berjalan, tapi diharuskan itu menjadi kebutuhan gitu ya. PHBS itu harus menjadi kebutuhan. Kalau PHBS sudah menjadi kebutuhan, insya Allah masalah kesehatan khususnya di Kelurahan Negarawangi insya Allah akan. Untuk selanjutnya mungkin akan tantangan yang dihadapi Bapak selaku kepala kelurahan dalam menghadapi permasalahan kesehatan. Tantangan yang dihadapi tadi yang pertama anggaran. Kenapa saya bilang anggaran? Karena di Kelurahan Negarawangi kan secara tupoksi itu bukan kewenangan kami, tapi kewenangan dinas kesehatan. Terus upaya-upaya kaitan dengan fasilitas sebagaimana tadi diterangkan adanya di dinas lain. Nah, kami ini upaya yang paling sering dilakukan adalah memberikan informasi kaitan dengan HBS. Itu aja. Mungkin untuk yang selanjutnya, apakah ada rencana perbaikan atau peningkatan di Kelurahan Negarawangi khususnya di bidang kesehatan untuk kedepannya?
itu pasti itu menjadi keharusan. Hanya tadi perlunya sinergitas juga informasi-informasi yang disampaikan kepada OPD-OPD lain yang membidanginya. Untuk yang terakhir Pak, apa harapan dari Bapak untuk kedepannya mengenai masalah kesehatan yang saat ini terjadi di Kelurahan Ngepleng? Harapan kami kalau bicara kesehatan ya warga itu sehat semuanya. Tapi untuk mencapai sehat tersebut otomatis kan perlu didukung dari berbagai hal ya. Tadi masalah safety tank, masalah sanitasi, masalah PHBS gitu. Nah ini perlunya sinergitas dari semua OPD. Jadi kami hanya pengumpul data dan diinformasikan OPD-OPD lain yang berkaitan permasalahan kesehatan itu bisa care dan menyiapkan anggarannya. Baik Bapak, terima kasih kepada Bapak maupun Ibu telah berkenan untuk diwawancarai. Terima kasih juga waktu yang telah diberikan. Mungkin cukup sekian saja saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.